Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu adalah dambaan. Ada ketentraman hati ketika sudah mendapatkan mimpi tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah panutan umat Islam. Pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang berguna bagi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dibekali akhlak yang sempurna sehingga setiap manusia patut meniru akhlak Rasulullah. Cara bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah. Membaca sholawat kepada Nabi adalah salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mencintai sesuatu, ia akan banyak menyebutnya. Ketika kita cinta kepada Nabi, maka secara tidak sadar kita akan banyak menyebut namanya dan membaca sholawat. Yang kedua, pastikan hati selalu memuliakan Rasulullah. Hati yang selalu konsisten memuliakan Rasulullah bisa dipastikan adalah hati yang bersih dan selalu dilatih untuk merasakan serta mendorong kepada kebaikan. Dan memang Rasulullah tidak pernah hadir dalam mimpi seseorang yang hatinya masih senantiasa terisi oleh kebencian, kemarahan, dan kemaksiatan. Yang ketiga, mentradisikan sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Kecintaan kepada Rasulullah juga akan membawa seseorang untuk melaksanakan dan menunaikan segala sunnah Rasul. Bersiwak, selalu memakai wangian, tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, dan mengucapkan salam adalah beberapa sunnah yang mudah dan murah untuk dilakukan. Yang keempat, berdakwah kepada umat dengan jalan kebaikan sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Orang yang mengabdikan dirinya untuk menuntun umat kepada kebaikan dan mendakwahkan Islam sejatinya adalah orang yang secara konsisten menjaga spirit perjuangan yang dimulai oleh Rasulullah. Dia merawat semangat dan diktum perjuangan untuk membawa kemaslahatan bagi umat Islam secara keseluruhan. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku secara benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai bentukku. Barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka ia telah mengambil tempat duduk dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alkisah, seorang murid pernah datang kepada gurunya dan berkata, "Saya tahu bahwa engkau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpimu." Sang guru menjawab, "Apa yang engkau inginkan, wahai anakku?" Dia berkata, "Ajarilah aku cara untuk melihatnya. Saya ingin sekali melihatnya." Sang guru itu pun berkata, "Malam ini engkau saya undang makan malam denganku supaya bisa mengajarimu cara bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu murid itu pun datang menemui gurunya yang sudah menaruh banyak garam ke dalam makanan dan tidak menyediakan air. Lalu murid itu pun makan. Di sela-sela makannya, dia meminta air, namun gurunya tidak mau memberinya. Sebaliknya, sang guru malah memintanya untuk terus menambah makannya. Setelah selesai makan, dia berkata kepada murid tersebut, "Tidurlah dulu. Apabila engkau biasa bangun sebelum fajar, saya akan mengajarimu cara supaya bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Murid itu pun tidur meliuk karena saking hausnya. Ketika sudah terbangun, sang gurunya, "Anakku, sebelum aku mengajarimu cara bermimpi bertemu dengannya, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Apakah kamu bermimpi tentang sesuatu tadi malam?" Si murid menjawab, "Ya." Gurunya bertanya lagi,
"Apa yang kau lihat?" jawab si murid. "Saya melihat hujan lebat turun, sungai-sungai mengalir, dan air laut berombak." Sang guru berkata, "Niatmu benar, maka mimpimu benar. Kalau seandainya cintamu itu benar, niscaya engkau akan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hikmah yang didapat: mimpi merupakan cerminan dari dalam bawah sadar kita, karena banyak pikiran dan keinginan yang tidak terdapat diekspresikan atau dicapai pada kondisi sadar. Akhirnya muncul dalam berbentuk mimpi. Dalam kisah di atas, si murid sebelum tidur dia ingin sekali minum, tapi oleh gurunya tidak diperbolehkan, hingga ia pun ketiduran dalam keadaan haus. Sehingga dalam mimpinya dia melihat air sebagai harapan yang diinginkannya. Hikmah yang didapatkan: jika kita ingin bermimpi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbaiki dulu bentuk cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.